Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahsi wal munadharah. Sekarang kita memasuki pembahasan mengenai cara kita menyanggah atau membatalkan ta'rif hakiki dan ta'rif ismi. Al-i'tiradatu ala ta'rifaini al-hakiki wal ismi. Sanggahan-sanggahan atas dua ta'rif, yaitu ta'rif hakiki dan ta'rif ismi. Wal i'tiradu adapun menyanggah ala kullin atas masing-masing minat ta'rifaini dari dua definisi yaitu al hakiki wal ismi sawaun sama saja akan ada kullun apa masing-masing minhuma dari keduanya ta'rifaini al hakiki wal ismi haddan ialah berupa had amrosman atau berupa rosm. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya ta'rif hakiki dan ta'rif ismi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada ta'rif hakiki yang berupa had dan ada ta'rif hakiki yang berupa rosm. Begitu juga ta'rif ismi, ada ta'rif ismi yang berupa had dan ada ta'rif ismi yang berupa rosm. Nah, cara menyanggah ta'rif hakiki dan ta'rif ismi baik yang berupa had dan rosm yakunu ialah ada apa i'tirad bi ahadi arba'ati umurin ialah dengan salah satu 4 perkara. Jadi pintu masuk untuk menyanggah ta'rif ismi dan hakiki ini dari salah satu dari 4 perkara ini. 4 perkara ini yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan syurutu sihah, syarat absahnya sebuah ta'rif hakiki dan ismi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya syarat sah dari ta'rif hakiki dan ismi itu ada 4. Nah, apabila salah satu dari yang 4 ini tidak terpenuhi, maka ta'rif itu adalah ta'rif yang cacat, yang keliru, yang salah. Nah, apabila ada salah satu dari syarat sah dari ta'rif ismi dan hakiki itu tidak terpenuhi, maka itu bisa menjadi pintu masuk untuk menyanggah ta'rif ismi dan ta'rif hakiki tersebut. Al-awwalu, adapun yang pertama, ini pintu masuknya untuk menyanggah ta'rif hakiki dan ta'rif ismi. Annahu ialah sesungguhnya kullun minat ta'rifaini ghairu jami'in, ialah tidak jami', tidak menghimpun li afradil mu'arrafi terhadap individu-individu mu'arraf kulliha seluruhnya afradil mu'arraf. Wa makna dzalika adapun makna hal tersebut yaitu ghairu jami' anna fardan ialah bahwa sesungguhnya satu individu min afradil mu'arrafi dari sebagian individu-individu mu'arraf la yashmuluhu ialah tidak mencakup hu terhadap fardan at-ta'rifu apa ta'rif wadzalikah dan adapun hal tersebut ada musyumul
bisa babi kauni ta'rifi ialah dengan sebab adanya ta'rif. Akhassa mutlaqan ialah lebih khusus secara mutlak. Minal mu'arrafi dari mu'arraf. Wal mu'arrif wal mu'arrafu dan adapun mu'arraf. Wal ini kita atofkan kepada ini ya. Bisa babi kauni ta'rif ya. Bisa babi kauni ta'rifi akhassa. Maka di sini cara bacanya bisa babi kaunil wa bisa babi kaunil mu'arrafi a'amma mutlaqan. Wal mu'arrafi a'amma mutlaqan. Wa antah dan adapun kamu ta'rifu ialah mengetahui kamu annal a'ammah bahwa sesungguhnya yang lebih umum takunu ialah ada al-afradu apa individu-individu allati yasduku yang mencakup yang berlaku apa al-a'am alaiha atas allati wayatana waluha dan mencakup apa al-a'am ha terhadap allati aksaro ialah lebih banyak minal afradi dari individu-individu allati yang yasduku mencakup atau berlaku alaiha atas allati ini allati yang terakhir ini minal afradilati ini al akhasuh apa yang lebih khusus. Jadi yang pertama pintu masuk untuk menyanggah takrif hakiki atau ismi itu yaitu dengan cara kita memperhatikan jami'nya. Kalau ta'rif itu ghairu jami', maka kita bisa membantah atau bisa membatalkan ta'rif itu. Sebuah ta'rif dikatakan tidak jami' apabila takrif itu tidak mencakup kepada seluruh individu yang dicakup oleh mu'arrafnya. Apabila ada sebagian individu yang tidak dicakup oleh takrif, padahal individu itu bagian dari individu mu'arrafnya, maka takrif itu dikatakan ghairu jami'. Tidak menghimpun seluruh individu yang dicakup oleh mu'arrafnya. Dan ini bisa terjadi, takrif bisa disebut ghairu jami' apabila takrif itu akhassu mutlaqan minal mu'arraf. Artinya, hubungan antara mu'arraf dan takrif yaitu hubungan a'am wa akhassu mutlaqan. Mu'arrafnya a'am mutlaqan dan takrifnya akhassu mutlaqan. Misalnya kita mendefinisikan manusia dengan al-katib. Misalnya, mal insan, ma huwal insan, siapa manusia itu? Al-katib, ialah yang bisa menulis. Insan ini mu'arraf dan insan ini lebih umum, sementara al-katib itu ta'rif dan lebih khusus daripada mu'arrafnya. Nah, kalau mendefinisikan al-insan dengan al-katib, maka definisi ini dianggap ghairu jami'. Kenapa? Karena al-katib ini tidak mencakup kepada seluruh individu yang berada di bawah cakupan al-insan. Al-insan itu kan mencakup kepada seluruh manusia, baik yang bisa menulis maupun yang tidak bisa menulis. Sementara al-katib itu sendiri mencakup kepada manusia yang bisa menulis saja. Dan ini namanya individu yang dicakup oleh mu'arraf lebih besar, lebih banyak daripada individu yang dicakup oleh ta'rif dari lafaz al-katib ini. Sehingga mendefinisikan al-insan dengan al-katib ini disebut ghairu jami', tidak jami'. Apabila takrif tidak ghairu jami', apabila sebuah takrif ghairu jami',
maka ta'rif itu boleh dibantah dari sisi ini. Selanjutnya, wasani, asani, adapun yang kedua, annahu ialah sesungguhnya kullun minat ta'rifaini ghairu mani'in, ialah tidak mencegah min dukhuli fardin, dari masuknya satu individu, min afradi ghairil mu'arrafih, dari sebagian individu-individu selain mu'arraf, fihi, di dalam mu'arraf. Wadzalika, dan adapun hal tersebut ghairu mani bisa babi kaunil mu'arrafi, ini ta'rif ya, bukan ta'aruf ya. Wadzalika, dan adapun hal tersebut ghairu mani bisa babi kaunit ta'rifi, ialah dengan sebab adanya ta'rif a'amma mutlaqon, ialah lebih umum setelah mutlak minal mu'arrafi, dibanding mu'arrafnya. Limis lima zakarnahu, karena seumpama sesuatu, zakarnahu yang telah menyebutkan kami, hu, terhadap ma. Pintu masuk yang kedua untuk menyanggah ta'rif hakiki dan ta'rif ismi, yaitu dari segi maniknya. Salah satu syarat dari ta'rif hakiki dan ta'rif ismi itu harus mani. Artinya mampu mencegah masuknya individu yang tidak dicakup oleh mu'arraf. Nah, apabila sebuah tahrif ghairu mani tidak mampu mencegah, maka bisa disanggah dari sisi ini. Dari sisi ghairu mani ini. Ghairu mani ini sebuah definisi, bisa ghairu mani tidak mampu mencegah masuknya individu yang tidak dicakup oleh mu'arrafnya apabila ta'rif lebih umum daripada mu'arrafnya. Sementara mu'arraf akhas, lebih khusus. Dan ta'rif lebih umum. Ini kebalikan dari yang tadi, yang pertama ya. Kalau yang barusan yang tadi itu adalah mu'arrafnya lebih umum dan ta'rifnya lebih khusus. Nah, ghairu mani ini bisa terjadi sebaliknya, yaitu ta'rifnya lebih umum sementara mu'arrafnya lebih khusus. Contohnya seperti ini. Mendefinisikan manusia dengan al-hayawan. Ma huwal insan? Misalnya ya, apa itu manusia? Manusia itu adalah al-hayawan. Manusia itu adalah makhluk hidup. Mendefinisikan al-insan dengan al-hayawan, ini ghairu mani, tidak mencegah masuknya individu selain individu yang dicakup oleh lafaz insan. Lafaz insan ini hanya mencakup kepada seluruh individu yang berada di bawahnya, yaitu semua manusia yang berakal, yaitu Zaid, Umar, dan sebagainya. Sementara al-hayawan ini mencakup kepada manusia dan selain manusia, yaitu mencakup kepada sapi, mencakup kepada kuda, dan sebagainya. Nah, sehingga hayawan ini lebih umum, ya, lebih umum, lebih luas cakupannya dibanding al-insan. Karena itu kalau mendefinisikan al-insan dengan al-hayawan, maka definisi ini ghairu mani. Kalau ghairu mani, maka kita bisa menyanggah ya, definisi ini dari sisi ini. Berarti ta'rif itu tidak memenuhi syarat. Karena syarat dari sebuah definisi itu salah satunya yaitu harus mani. Warubama, dan terkadang u'turidoh, disanggah alat ta'rifi atas ta'rif, bi'annahu, apa sesungguhnya ta'rif, ghairu jami'in, ialah tidak mampu menghimpun, wa ghairu mani'in ma'an, dan tidak mampu mencegah ma'an secara bersamaan. Wa makna dzalikah, dan adapun makna hal tersebut, arti hal tersebut yaitu ghairu jami' dan ghairu mani' ma'an,
anna fardan ialah bahwa sesungguhnya satu individu min afradil mu'arrafi sebagian dari individu mu'arraf la yashmuluhu ialah tidak mencakup hu terhadap fardan at-ta'rifu apa ta'rif wa anna fardan dan sesungguhnya apa satu individu min afradi ghairil mu'arrafi dari sebagian individu selain mu'arraf dakhilun ialah masuk fit ta'rifih di dalam ta'rif wadzalika dan adapun hal tersebut yaitu ghairu jami' dan ghairu mani' ma'an bisa babi kauni ta'rifi ialah dengan sebab adanya ta'rif a'ammah ialah lebih umum minal mu'arrafi dari mu'arraf umuman wajian dengan keumuman wajian satu sisi saja artinya hubungan antara mu'arraf dan ta'rifnya yaitu hubungan umum wa khusus min wajhin fayakunu maka ada hunakah di sana yaitu kaunu ta'rif a'amma minal mu'arrafi umuman wajian salah satu afradin apa tiga afrad tiga individu wahidun adapun satu minha dari salah satu afrad yasdukuh ialah mencakup alaihi atas wahid at-ta'rifu apa ta'rif dunal mu'arrafi tidak mu'arraf wa wahidun dan satu dan adapun satu yasdukuh ialah mencakup alaihi atas wahid al mu'arrafu apa mu'arraf dunat ta'rifi bukan ta'rif tidak ta'rif wa wahidun dan adapun satu yastukuh ialah mencakup alaihi atas wahid kullun apa masing-masing minat ta'rifi dari ta'rif wal mu'arrafi dan mu'arraf. Terkadang ya sebuah ta'rif itu ya disanggah atau dibatalkan bukan dari sisi ghairu jami'nya saja dan bukan dari sisi ghairu mani'nya saja, melainkan dari kedua-duanya, yaitu ta'rif itu ghairu jami' dan ghairu mani' ma'an. Nah, ini bisa terjadi apabila hubungan antara ta'rif dan mu'arraf adalah hubungan umum wa khusus min wajhin. Karena nanti ya kalau hubungan antara mu'arraf dan ta'rif ini adalah hubungan umum khusus min wajhin, maka di sana akan ada tiga individu ya yang satu individu dicakup oleh ta'rif namun tidak dicakup oleh mu'arraf. Ini individu yang pertama. Individu yang kedua dicakup oleh mu'arraf namun tidak dicakup oleh ta'rif. Dan individu yang ketiga yaitu dicakup oleh ta'rif dan dicakup oleh mu'arraf. Misalnya ya, biar lebih jelas ini langsung ke contoh. Misalnya, mendefinisikan manusia dengan al-abyad. Ma huwal insan? Apa itu manusia? Al-insan wal abyad. Manusia itu adalah yang putih. Nah, ini ya. Manusia itu adalah yang putih. Nah, hubungan antara manusia dan abyad itu hubungan umum khusus min wajhin. Hubungannya adalah, sekali lagi saya tegaskan, hubungannya adalah hubungan umum wa khusus min wajhin. Kalau hubungan antara al-insan dan abyad ini adalah umum wa khusus min wajhin, maka ada tiga individu di sana. Pertama, ada individu insan yang tidak dicakup oleh al-abyad dan ada individu abyad yang tidak dicakup oleh insan. Dan ada individu yang dicakup oleh
insan, dan abyad. Contohnya, yang tidak dicakup yang dicakup oleh insan, oleh manusia, namun tidak dicakup oleh al-abyad, yaitu misalnya manusia yang berkulit hitam. Manusia yang berkulit hitam itu dicakup oleh insan, namun tidak dicakup oleh abyad, ya, putih, ya, namun tidak dicakup oleh abyad. Ini individu yang pertama. Yang kedua, misalnya ya, adalah baju putih. Baju yang berwarna putih itu dicakup oleh lafaz al-abyad. Namun, baju yang berwarna putih ini tidak dicakup oleh al-insan. Itu individu yang kedua. Nah, individu yang ketiga yaitu dicakup oleh dua-duanya, yaitu manusia yang kulitnya putih. Manusia yang berkulit putih dicakup oleh insan dan juga dicakup oleh al-abyad. Kalau demikian, yaitu antara mu'arraf dan ta'rif hubungannya adalah hubungan umum wa khusus min wajhin, maka ta'rif ini disebut ghairu jami' dan ghairu mani'. Apabila sebuah ta'rif ghairu jami' dan ghairu mani', maka bisa disanggah dari jalan ini, ya, dari sisi ini. Karena ta'rif itu kan harus jami dan harus mani, ya. Sekaligus mani, yaitu harus jami dan mani sekaligus. Kalau ghairu jami dan ghairu mani sekaligus, maka berarti itu tidak memenuhi syarat. Dan apabila ada ta'rif yang seperti itu, maka harus disanggah dari sisi ini. Boleh dibatalkan dari sisi ini. Selanjutnya, as-salisu, adapun yang ketiga, anna ta'rifah ialah sesungguhnya apa ta'rif, yastalzimul muhalah berkonsekuensi apa ta'rif, al-muhalah pada kemustahilan, kaddauri seperti daur, wat tasalsuli dan tasalsul. Syarat sahnya ta'rif hakiki dan ta'rif ismi itu kan yang bertiga adalah alla yastalzimal muhal. Harus tidak berkonsekuensi pada kemustahilan. Kalau ada ta'rif yang berkonsekuensi pada kemustahilan, yang menyebabkan atau mengantarkan kepada kemustahilan, maka ta'rif itu bisa disanggah dari sisi itu. Ar-rabi'uh, adapun yang keempat, anna ta'rifah ialah sesungguhnya apa ta'rif, laisah ialah tidak ada apa ta'rif, ajla ialah lebih jelas, wa awdahah dan lebih jelas, minal mu'arrafih dari mu'arraf, ya. Salah satu syarat dari absahnya ta'rif hakiki dan ta'rif ismi, yaitu ta'rif harus lebih jelas daripada mu'arrafnya. Kalau ada ta'rif yang tidak jelas, ya, maksudnya kalau ada ta'rif yang kejelasannya itu di bawah mu'arrafnya, maka ta'rif itu bisa disanggah dari sisi itu. Ini ada bukan tiga ya, tapi empat, ya. Empat untuk menyanggah ta'rif hakiki dan ta'rif ismi. Ini adalah pintu masuk, ya. Empat pintu masuk untuk menyanggah ta'rif hakiki dan ta'rif ismi. Dan pintu masuk ini diperoleh dari syurutu sihhati ta'rif, yaitu dari syarat-syarat sahnya sebuah ta'rif, ta'rif hakiki dan ta'rif ismi. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.